Kaifa halukum ya ikhwah? Bagaimana Royce? Coba kabari teman-teman antum semua untuk segera datang. Jika ada yang uzur silakan tanyakan apa uzurnya. Jika beliau sakit, mereka sakit, kita jenguk mereka supaya lebih bersemangat dalam melaksanakan tarbiyah, karena tarbiyah ini hal wajib di kampus kita. Baiklah ikhwan fillah, sebelum kita memasuki pembahasan mawad, kita seperti biasa melakukan tadarus Al-Quran terlebih dahulu. Dan pembahasan pekan ini sudah masuk dalam Quran surah An-Nur ayat ke-12. Yang akan membacakan hari ini yaitu nakib kita. Kebetulan nakib kita hadir dan bersamaan. Silakan nakib bacakan Quran surah An-Nur ayat ke-12. Oke, wah Masya Allah, suaranya bagus sekali. Allah. Baiklah, untuk pembahasan atau penghafalan hadis-hadis kita, silakan antum semua setor kepada nakib kita, karena untuk mempersingkat waktu, kita antum lebih baik menyetor kepada nakib. Insya Allah pekan depan saya akan tagih siapa saja yang sudah menyetor dan siapa saja yang tidak menyetor. Dan saya ingin antum semua menyetor hadis tersebut kepada nakib kita. Baiklah ikhwani fillah, sebelum masuk pembahasan mawad seperti biasa kita tadabbur dulu. Tadabbur ayat yang telah dibacakan oleh nakib kita. Dalam pembahasan apa yang dibacakan nakib kita, yaitu Quran surah An-Nur, ada satu ayat yang penting untuk kita tadabburi bersama ikhwani fillah, yaitu ayat ke-12 dalam Quran surah An-Nur. Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita untuk selalu berprasangka baik. Kenapa ikhwani fillah? Karena pada saat itu ada fitnah yang tersebar di masyarakat, yang dimana Ummul Mukminin kita Aisyah radhiyallahu anha difitnah melakukan perbuatan yang tidak seharusnya, perbuatan yang tidak patut untuk disandarkan kepada Ummul Mukminin kita. Dan paling parahnya ikhwani fillah, yang paling sering dan paling gencar dalam menyebarkan fitnah tersebut, yaitu sepupu Aisyah radhiyallahu anha itu sendiri, yang bernama Mistah. Yang paling parahnya lagi ikhwani fillah, yang lebih parahnya lagi ikhwani fillah, ya Mistah betul. Yang paling parahnya ikhwani fillah, Mistah ini yang sering bahkan dari kecil hingga dewasa dibiayai oleh ayah Aisyah radhiyallahu anha, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga pada saat fitnah tersebar, Abu Bakar As-Siddiq bersumpah bahwa tidak akan membiayai kehidupan Al-Mistah lagi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran surah An-Nur ayat 22 untuk memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq senantiasa bersabar dalam menghadapi masalah. Ikhwani fillah, dalam pembahasan fitnah ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk selalu berprasangka baik. Oleh karena itu ikhwan fillah, kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu berprasangka baik? Sehingga tujuannya agar kita terhindar dari sifat ghibah dan sifat menjelek-jelekkan orang lain, menceritakan aib-aib saudara kita. Namun jika suatu saat antum semua di kelas, tiba-tiba ada teman-temannya antum datang, kemudian berbicara, mau tahu apa itu yang melakukan itu si fulan? Nah, ketika teman antum membicarakan hal tersebut, maka yang pertama antum lakukan itu segera tinggalkan dan menjauh dari teman-temannya antum. Yang kemudian jika sudah terjerumus, maka antum selalu berpikir bahwa apa yang dia sebutkan, si fulan ini lebih mulia daripada antum, sehingga antum selalu bersenantiasa berperilaku baik, berprasangka baik kepada saudara-saudaranya antum. Ada suatu kisah di mana suami istri di ruang tamunya, sang istri bertanya kepada suaminya tentang tanggapannya tentang fitnah yang tersebar pada saat itu. Maka suami menjawab, "Wahai istriku, engkau saja
tidak akan mungkin melakukan hal tersebut. Bagaimana mungkin Ummul Mukminin kita yang bahkan lebih mulia daripada engkau melakukan hal tersebut? Maka sangat baiknya kita berprasangka baik, itu tidak akan mungkin terjadi. Karena Ummul Mukminin kita lebih mulia dari siapapun. Bahkan dari engkau istriku, bahkan dengan aku, itu akan lebih mulia Ummul Mukminin kita. Maka ikhwan fillah, itulah hikmah yang dapat kita ambil, bahwa selalu berprasangka baik atas segala berita-berita yang tersebar di kalangan kita, di kalangan asrama kita. Baiklah, kita masuk kepada dalam mawad tarbiyah kita. Kita sudah membahas di pekan lalu tentang qadayatul islamiyah, qadayatul umatul islamiyah, yaitu keadaan-keadaan umat Islam. Kita telah membahas pekan lalu bagaimana keadaan-keadaan umat Islam terdahulu, yang menjadikan umat Islam itu menjadi umat yang terbaik, yang dimana mereka saling mengajak dalam melakukan hal-hal yang kebaikan, serta saling melarang dalam melakukan hal-hal kemaksiatan. Nah, sekarang kita membahas bagaimana kehidupan umat Islam pada zaman sekarang. Yang pertama yaitu saling mengajak di dalam hal kemaksiatan dan saling larang-melarang dalam melakukan hal kebaikan. Nauzubillah min dzalik. Ikhwani fillah, pada zaman ini umat Islam yang mencerminkan umat Islam menjadi umat Islam terbaik hampir sudah hilang. Gelar tersebut kepada umat Islam hampir saat ini sudah hilang. Karena pada zaman ini kemaksiatan merajalela, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sudah banyak tersebar, bahkan terang-terangan. Nauzubillah min dzalik. Sehingga marilah kita menjaga diri-diri kita. Marilah kita saling mengingatkan kepada teman-teman kita untuk senantiasa saling mengajak dalam melakukan hal-hal kebaikan. Nah, itulah pembahasan dari mawad tarbiyah kita pada malam hari ini. Mungkin ini saja yang dapat kita bahas pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ikhwah yang ingin bertanya, silakan sambil makan-makan gorengannya. Jika tidak ada, tolong Nakib saya ingatkan kembali, antum kabari teman-temannya antum untuk saling menyetor hadis. Besok sampaikan kepada saya siapa saja yang belum menyetor, dan sampaikan kepada teman-temannya antum yang belum hadir hari ini, coba tanyakan apa uzurnya, dan kita usahakan semua bisa hadir di pekan yang akan datang. Dan untuk fulan, antum, nama-nama antum ini kenapa antum tersebar, nama antum tersebar di grup dosen. Di grup dosen ini nama-nama antum tertulis bahwa antum ini jarang sholat di masjid. Antum juga fulana, nama antum tersebar di grup dosen bahwa antum ini sering bolos, tidak masuk kelas. Jadi saya ingatkan kepada antum semua, bukan hanya mereka berdua, untuk antum semua, bahwa semua kegiatan-kegiatan antum yang ada di kampus itu terpantau oleh para dosen yang lainnya, dan sering antum dibahas di grup-grup dosen. Jadi saya tidak ingin pekan depan ada nama di antara nama-nama antum yang melakukan masalah sehingga menyebut nama antum di grup dosen. Saya tidak ingin lagi. Jadi saya ingatkan kembali untuk senantiasa berbuat baik di dalam kampus asrama kita. Kita hadir di sini untuk belajar, bukan membuat masalah. Mungkin ini saja yang dapat kita lakukan tarbiyah malam hari ini. Syukran atas kehadiran antum semua. Nakib ingatkan kembali teman-teman antum untuk hadir di pekan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.